Pilih Sanling bab 4775 sampai bab 4776. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan kakak senior Meng memberiku saran? Lagi pula, akan lebih baik untuk dapat memilih Sanling lebih cepat. Qin Chen juga mengamati ratusan domba api di depannya pada saat yang bersamaan. Meng Qingxiao terkejut. Dia tidak memperjelas apa yang menurutnya adalah miliknya. Saudara muda Qin Chen, semakin cepat Anda dapat memilih roh gunung, semakin baik. Tetapi premisnya adalah Anda harus menguasai seni roh gunung. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengendalikan roh gunung. Bahkan jika Anda seorang guru roh, ada murid penjaga taman roh gunung di sebelahnya. Melihat bahwa Meng Qingxiao sangat sabar dengan Qin Chen, dia diam-diam berspekulasi di dalam hatinya bahwa ini adalah keturunan dari orang yang kuat. Qin Chen berkata, "Kakak Meng, aku mengerti ini, jadi aku sudah menguasai seni roh gunung." Meng Qingxiao tertegun, murid yang menjaga kuburan gunung di sebelahnya mau tidak mau mencibir. Baik dia dan Meng Qingxiao menyaksikan Jenderal Qin Chen menerima jue roh gunung, hanya butuh 2 langkah. Apakah Anda pikir Anda telah menguasainya? Siapa yang percaya, Anda tidak bisa menyombongkan diri seperti itu. Ingin memenangkan perhatian saudara Meng dengan sok, benar-benar bodoh. Murid penjaga itu tidak hanya menggelengkan kepalanya. Meng Qingxiao bukanlah penjaga gunung biasa, melainkan penjaga gunung kelas 1. Murid penjaga berpikir, tingkah laku Qin Chen hanya akan membuat Meng Qingxiao memandang rendah dirinya dan menimbulkan efek kontraproduktif. Meng Qingxiao menatap Qin Chen, sedikit mengernyit. Junior Brother Qin, memperoleh seni roh gunung dan menguasai seni roh gunung adalah 2 konsep yang berbeda. Dia bertanya-tanya apakah Qin Chen telah melakukan kesalahan. Qin Chen mengangguk, "Aku mengerti. Jadi kamu masih berencana untuk memilih Yan yang hari ini?" Suara Meng Qingxiao banyak dinaikkan. "Ya." Qin Chen mengangguk lagi. "Mereka telah menguasai seni roh gunung, jadi hari ini pasti waktu terbaik untuk memilih Yan Yang." Murid penjaga di sebelahnya terdiam. Dia berpikir, kakak senior Meng telah membuat kata-katanya begitu jelas, bagaimana mungkin orang ini tidak menurun? Oke, Meng Qingxiao mengangguk, senyum itu sangat memudar. Karena Qin Chen bersikeras memilih Yan yang hari ini dan tidak mau mendengarkan kata-katanya, Meng Qingxiao memutuskan untuk melakukan apa yang diinginkannya. Namun, bagaimanapun juga, Qin Chen adalah seseorang yang sangat dihargai oleh Master Xian. Dalam semangat kesadaran, Meng Qingxiao dengan tenang memilih Yan Yang untuk Qin Chen. Qin Chen sendiri juga menonton, mereka semua terlihat hampir sama. Setiap domba Yan tidak berbeda dengan domba biasa, kecuali bulunya berwarna merah muda dan bentuknya seperti bayangan suci. Tapi Qin Chen tahu, setiap Yan Yang, seperti monster, memiliki kesadaran diri. Ini membuat Qin Chen merasa ajaib. Dia juga mendengar bahwa roh gunung sebenarnya adalah sejenis makhluk yang dimurnikan oleh para penyuling di Gunung Buzu dengan jiwa dan materi lainnya. Kenangan sebelumnya dari Yan Yang di depan mereka ini jelas telah terhapus. Domba Yan itu tampaknya berbeda. Qin Chen memperhatikan seekor domba Yan dengan rambut rontok di sekujur tubuhnya. Di dekatnya, tidak ada satupun Yan yang seolah-olah mereka terisolasi. Meng Qingxiao menoleh dan merasa sedikit terkejut. Dia menepikan formulir pendaftaran informasi untuk Yan yang ini. Ternyata saya telah mengambil Ragekor secara tidak sengaja. Saudara muda Qin, jangan pilih Flame Sep ini, energi dalam tubuhnya sangat keras karena pengaruh Ragekor, dan sulit untuk dikendalikan, kata Meng Qingxiao. Ragekor, Qin Chen mengerutkan kening. Ini adalah sumber daya yang sangat langka,
dan hanya sejumlah kecil binatang suci kuno, ular naga yang kejam, yang dapat memadatkannya. Bisakah energi mengamuk juga dipahami karena energinya lebih kuat dari domba api lainnya? Qin Chen berubah pikiran. Meng Qingxiao tercengang, dan berkata, memang bisa dimengerti, tapi ini pertama kalinya kamu memilih Sanling, dan kamu tidak punya pengalaman sama sekali. Lebih baik memilih Yanyang yang lembut, lagi pula, dia bahkan bisa mengendalikan tubuh suci Santo Harimau, seperti tubuh suci Kaisar Alkimia, dan bahkan mengendalikan roh gunung lawan. Pindahkan domba yang menyala itu ke ruang kontrak. Meng Qingxiao agak terlalu malas untuk menjelaskan kepada Qin Chen. Dia bahkan merasa bahwa Tuan Xian telah salah menilai seseorang. Sangat sombong, murid penjaga berkata, "Saudara muda, domba api ini telah berada di sini selama beberapa tahun dan tidak ada yang memilihnya. Apakah Anda yakin ingin memilihnya?" Nyatanya, selama beberapa tahun, tidak ada yang dipilih untuk domba api yang mengamuk ini, dan taman spiritual gunung bahkan bersiap untuk diasingkan. Aku menginginkannya. Qin Chen menatap domba api yang tampaknya kesepian melalui penghalang tak terlihat, tetapi semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Oke, berbicara tentang ini, murid penjaga tidak mengatakan apa-apa. Itu memakai peralatan khusus, dan membawa Qin Chen si domba api yang kejam ke ruang kontrak di sampingnya. Saudara Meng, apakah Anda ingin memberinya kesempatan lagi? Murid penjaga itu bertanya lebih banyak, karena dia melihat bahwa Meng Qingxiao memperlakukan Qin Chen dengan sangat istimewa. Menurut aturan, hanya ada satu kesempatan untuk mengontrak roh gunung. Meng Qingxiao berkata, aturan adalah aturan. Murid penjaga mengerti di dalam hatinya, dan bergumam, saya telah menjaga area pertama Taman Roh Gunung selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang mendapatkan roh gunung Jue di kaki depan dan mulai mengontrak roh gunung di kaki lainnya. Kontrak Qin Chen dengan roh gunung pasti akan gagal. Bagus untuk belajar pelajaran. Meng Qingxiao masih menghargai potensi Qin Chen, tetapi merasa bahwa Qin Chen sangat perlu mengubah kepribadiannya yang sombong. Sua, di ruang kontrak, Violen Yanyang mengusap punggung tangan Qin Chen dengan penuh kasih sayang. Dengan bantuan San Lingju, dia berhasil membuat kontrak dengan Qin Chen dan masuk ke tubuh Qin Chen. Itu belum dipilih selama beberapa tahun, tetapi akhirnya dipilih hari ini, dan saya merasa bersyukur. Itu sangat disukai Qin Chen, Tuan Baru. Apa? Murid penjaga menatap video yang diproyeksikan di luar ruang kontrak, dan kebetulan melihat adegan domba api yang kejam masuk dan keluar dari tubuh Qin Chen, dan dia tercengang. Ada apa? Meng Qingxiao hendak pergi ketika dia mendengar suara murid penjaga dan melirik. Pandangan ini membuat Meng Qingxiao tercengang. Hanya dengan berhasil mengontrak roh gunung dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tubuh, seperti ikan yang memasuki danau. Dia berhasil. Meng Qingxiao merasa luar biasa. Bagaimana mungkin? Murid penjaga itu tertegun. Dia pasti sudah lama berlatih seni roh gunung. Murid penjaga bersikeras, dan dia sangat yakin. Tidak, dia tidak melakukannya. Meng Qingxiao menarik napas dan menyangkalnya untuk Qin Chen. Bagaimana mungkin seorang anak dari Yuji telah berlatih seni roh gunung? Artinya, dia baru saja menguasai seni roh gunung setelah mengambil 2 langkah, dan dia juga mengontrak domba api dengan energi kekerasan. Kakak Meng, percayalah padaku, dia pasti sudah lama berlatih seni roh gunung. Orang ini memiliki rencana yang mendalam. Murid penjaga ini sangat yakin. Lagi pula, dia telah menjaga Taman Roh Gunung sepanjang tahun, dan telah melihat murid Gunung Buzu yang tak terhitung jumlahnya mengontrak roh gunung. Dia datang dari Chongqing. Meng Qingxiao tidak menjelaskan terlalu banyak dan mengeluarkan kalimat.
Murid-murid penjaga itu bergetar. Dia tidak bodoh, jadi dia secara alami tahu apa yang dimaksud Meng Qingxiao. Tapi, bagaimana ini mungkin? Kapan seni roh gunung menjadi begitu mudah dikuasai? Dia telah menjaga taman spiritual gunung selama bertahun-tahun dan butuh 4 hari baginya untuk menguasai seni roh gunung paling cepat. Akibatnya, bagaimana dengan orang ini sekarang? Apalagi 4 hari, bahkan tidak ada 4/4 jam. Saya khawatir hanya butuh 4 napas, bukan, lagi pula, Qin Chen baru saja berbicara dengan Meng Qingxiao, dan sepertinya dia tidak sedang berlatih Mountain Spirit Art. Pada saat ini, Qin Chen membuka ruang kontrak. Terima kasih, Qin Chen menatap aneh pada murid penjaga yang menatapnya dengan perhatian khusus. Ngomong-ngomong, saudara senior Meng, kamu terus berbicara kepadaku tentang penjaga gunung. Aku tidak tahu bagaimana menjadi penjaga gunung. Qin Chen mengajukan pertanyaan. Penjaga gunung, ini akan menjadi tujuan Qin Chen untuk sementara waktu. Meng Qingxiao berkata, tentu saja, ini penilaian, ini bukan hanya untuk mereka yang menjaga gunung. Untuk menjadi murid batin, penilaian juga diperlukan. Hanya setelah lulus penilaian Anda dapat dipromosikan. Hanya saja penilaian wali gunung berbeda dari penilaian murid luar dan murid dalam. Biasanya hanya terjadi sekali setiap 3 tahun, yang terbaru. Sekitar 1 tahun kemudian, dan Anda perlu mendaftar ujian terlebih dahulu, Anda dapat mencoba penilaian wali gunung berikutnya. Qin Chen dapat bertanya tentang penilaian wali gunung segera setelah dia tiba di Gunung Buzu. Tapi ada juga bujukan dalam kata-katanya, biarkan Qin Chen mengambil langkah demi langkah. Tapi kemudian, kata-kata Qin Chen mengejutkan Meng Qingxiao. Karena itu masalahnya, bisakah aku melamar penilaian penjaga gunung setelah 1 tahun sekarang? 1 tahun sebenarnya tidak lama, tapi Qin Chen memutuskan untuk memaksakan diri. Jika tidak, penilaian wali gunung berikutnya harus menunggu 4 tahun lagi, yang terlalu lama. Kamu hanyalah murid luar, murid penjaga tidak bisa tidak mengingatkan saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana murid luar bisa mendaftar untuk ujian penjaga gunung? Meng Qingxiao menjelaskan, pertama-tama kamu harus menjadi murid batin. Lagi pula, masih ada 1 tahun sebelum penilaian penjaga gunung. Qin Chen tidak 100% yakin untuk menjadi penjaga gunung, tapi dia masih yakin untuk menjadi murid batin. Bahkan jika kamu bisa menjadi murid batin, tetapi kamu baru saja memasuki Gunung Buzu, kamu tidak tahu seperti apa penjaga gunung itu. Adik laki-laki, tolong dengarkan saranku, jangan terlalu ambisius. Saudara muda Qin Chen, apa yang dia katakan cukup masuk akal. Anda harus melamar ujian murid dalam terlebih dahulu, kata Meng Qingxiao. Kapan ujian murid dalam? Tanya Qin Chen. Ketika jumlah murid yang melamar sekte dalam mencapai 30.000, itu akan dibuka. Anda dapat mendaftar untuk ujian dan memeriksa jumlah murid yang saat ini telah membuat janji untuk melamar sekte dalam melalui kartu giok identitas, jelas Meng Qingxiao. Murid penjaga mengenang, saya ingat ketika saya melamar ujian murid batin, saya harus lulus ujian 3 kali, tingkat eliminasi benar-benar terlalu tinggi, hanya ada 100 tempat untuk paling banyak 30.000 murid. Pikiran Qin Chen tenggelam ke dalam lencana giok identitas. Dengan cepat menemukan barang-barang yang diminta oleh para murid batin. Saat ini, jumlah pemesanan lebih dari 15.000. Tanpa hambatan, Qin Chen membuat janji untuk dirinya sendiri. Saat bersiap membuat janji untuk ujian penjaga gunung, kartu giok identitas mengingatkan Qin Chen bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melamar ujian. Meng Qingxiao berkata, saudara muda Qin, Anda sangat ingin menjadi penjaga gunung. Apakah Anda ingin bersaing untuk gua luar angkasa Yuan murni?
Salah satu dari 6 alam rahasia kuno, salah satu dari 6 alam rahasia kuno di surga. Tak satu pun dari 7 sekte di surga memiliki kemampuan untuk mendominasi lubang ruang angkasa purba murni. Oleh karena itu, lubang ruang Yuan murni selalu dikendalikan bersama oleh 3 sekte peringkat kelima Gunung Buzu, Penglai, dan kota Sun Never Sets. Selain itu hanya akan dibuka sekali dalam jangka waktu yang sangat lama. Tujuannya adalah untuk memastikan generasi sumber daya lubang metaspace murni. Dikatakan bahwa gua ruang unsur murni ini mengandung zat unsur murni yang unik, dan Tianqi di Gunung Buzu sebenarnya tercipta karena zat unsur murni ini. Qin Chen cukup memahami bahwa kesempatan untuk memasuki lubang ruang unsur murni sangat langka. Melihat reaksi Qin Chen, Meng Qingxiao tahu bahwa Qin Chen tidak tahu tentang masalah ini, dan berkata, "Jika tidak perlu, jangan terlalu cemas." Qin Chen berpikir pada dirinya sendiri bahwa saya hanya berpikir akan terlalu lama menjadi penjaga gunung setelah 4 tahun. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa lubang ruang angkasa Yuan murni akan dibuka dalam setahun, dan itu segera memperkuat keputusan saya untuk melamar ujian penjaga gunung dalam setahun. Sumber daya pengelolaan bersama seperti gua ruang Yuan murni hanya dapat dimasuki dengan menjadi penjaga gunung. Terima kasih, kakak senior Meng, karena telah membimbingku sepanjang hari ini. Qin Chen memberi hormat kepada Meng Qingxiao, bersiap untuk kembali ke Gunung Peri Tianbang untuk mengalami Tianqi terlebih dahulu. Meng Qingxiao memposting lencana gioknya sendiri dan lencana giok Qin Chen. Kartu giok dari kedua belah pihak segera informasi kartu giok pihak lain direkam secara otomatis, sehingga kartu giok tersebut dapat digunakan untuk mengirim pesan kapan saja. Setelah itu, Meng Qingxiao memanggil Qin Chen sendirian. Ini adalah pesanan khusus. Meng Qingxiao menyerahkan token khusus yang diberikan oleh Tuan Xian kepada Qin Chen. Gunakan saat diperlukan di Zhoushan. Meng Qingxiao tidak menjelaskan terlalu banyak, yang secara khusus ditekankan oleh Xian Ye. Dia tidak ingin Qin Chen tahu terlalu banyak dan mendapatkan terlalu banyak kenyamanan. Apakah ini hadiah untuk murid baru? Qin Chen menebak di dalam hatinya. Dia tidak bisa memikirkannya. Apalagi murid baru, bahkan penjaga gunung tidak akan memiliki pesanan khusus ini. Tunggu sampai Qin Chen pergi. Meng Qingxiao berbalik untuk menemui Guru Xian yang masih memperhatikan pertemuan murid baru. Bagaimana? Melihat Meng Qingxiao kembali, Tuan Xian mengerutkan kening. Alasan mengapa Meng Qingxiao muncul di lokasi akhir Fistile Forest adalah karena dia menerima instruksi dari Master Xian untuk menghubungi Qin Chen terlebih dahulu. Dia akan melamar penjaga gunung 1 tahun kemudian, kata Meng Qingxiao. Master abadi sedang minum anggur berkualitas, dan dia menyesapnya. Apa-apaan ini? Ada keheranan yang tak terbayangkan di matanya. Tuan Xian, berapa lama Anda menguasai roh gunung pertama dalam kontrak seni roh gunung? Meng Qingxiao tiba-tiba bertanya. Tuan Xian menunjukkan 2 titik arogansi, dan mengangkat 4 jari, 4 hari. Meng Qingxiao berkata pada dirinya sendiri, saya ingat saya butuh 5 hari. Tuan Xian menghibur, 5 hari, ini sudah sangat cepat. Tapi kemudian kata-kata Meng Qingxiao membuatnya membeku. Saudara muda Qin Chen, hanya butuh 1 hari. Tidak, lebih tepatnya, butuh beberapa langkah. Mata Tuan Xian membelalak saat mendengar ini. Apa-apaan orang aneh ini? Bersambung,